Saat kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kehidupan, jalan dan kebenaran yang sejati. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Maka ketika kita melakukan kebenaran Tuhan, hidup kita akan menjadi terang dan garam bagi siapapun di sekeliling kita. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka hidup kita ini dijagai untuk selalu berada dalam kehendak Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
Efesus 4 ayat 21 sampai dengan 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Keputusan yang paling penting yang diambil manusia adalah ketika dia sadar akan dosanya, lalu membutuhkan penebusan, dan kemudian dia memutuskan dengan iman dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia menerima anugerah keselamatan di dalam nama Yesus yang membuat dia bergeser dari kehidupan lama kepada kehidupan baru, yang membuat dia bergeser dari dalam gelap ke dalam terang, yang membuat dia bergeser dari kebinasaan kepada kehidupan kekal. Saudara, ketika seseorang lahir baru bukan berarti kemudian dia kehilangan akan kehendak bebas untuk memutuskan segala sesuatu untuk hidupnya sendiri. Tidak. Dia tetap memiliki akan kehendak bebas untuk menerima atau menolak, untuk mengatakan ya atau tidak berhubungan dengan kehidupannya sendiri. Tetapi apa bedanya kehendak bebas dalam manusia lama dan manusia baru? Kehendak bebas dalam manusia lama sangat dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan daging, pertimbangan-pertimbangan untuk kepentingan diri sendiri. Pertimbangan manusia lama tidak memikirkan akan kekekalan. Sedangkan pertimbangan manusia baru berbeda, karena dia sudah mengenal Bapa yang mengasihinya dan Tuhan Yesus yang mau berkorban buat dia di atas kayu salib. Maka dia kembali kepada penciptanya dengan utuh, rohnya baru. Dia memiliki tujuan hidup yang baru, dia memiliki identitas yang baru. Di dalam dirinya sebagai manusia baru sedang dibangun akan jiwa yang tunduk kepada Tuhan. Manusia baru akan mengalami pembaharuan dan perubahan kehidupan. Manusia baru memiliki pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan kebenaran dan keinginan kehidupan untuk berkenan kepada Tuhan. Kalau sebelumnya kita belajar tentang manusia lama, kali ini kita akan belajar tentang manusia baru. Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Saudara perhatikan, dalam ayat yang kelima disebutkan manusia lama, yaitu percabulan, keinginan berhubungan badan dengan orang di luar lembaga pernikahan, kenajisan, sesuatu yang berlawanan dengan kekudusan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan. Dan yang menarik disebutkan begini, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Hawa nafsu dan nafsu jahat kita tahu bahwa itu bersumber dari keinginan daging manusia. Tetapi ketika dikatakan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, kita bertanya-tanya, bagaimana bisa keserakahan seseorang atas sesuatu disamakan dengan penyembahan berhala? Saudara perhatikan, orang yang serakah di dalam pikirannya hanyalah selalu menginginkan akan sesuatu lebih, bertambah banyak, dan bertambah banyak. Dan dia tidak bisa memikirkan yang lain kecuali apa yang diinginkannya. Dan itu untuk kepuasannya sendiri.
maka di dalam hati dan pikirannya tidak ada yang lain, apalagi Tuhan, kecuali sesuatu atau barang yang diinginkannya. Maka kalau dikatakan keserakahan sama dengan penyembahan berhala, itu artinya yang bersangkutan seperti menyembah sesuatu atau barang yang diinginkannya. Dan ini bisa berupa banyak hal. Bisa berupa uang, bisa berupa barang, bisa berupa peliharaan, bisa berupa status tertentu. Yang jelas segala sesuatu yang diinginkan dan lebih untuk kepentingannya sendiri dan tidak akan pernah puas untuk mengambil, untuk mengumpulkan dan mengumpulkan. Manusia lama mendatangkan murka Tuhan karena mereka pasti menolak Tuhan dan melawan Tuhan. Tetapi mari kita belajar tentang manusia baru. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Sudah perhatikan, ada tambahan lagi soal manusia lama, yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, suka memfitnah orang, kemudian kata-kata kotor, kemudian dusta. Saudara, itu semua adalah contoh-contoh manusia lama. Ayat yang ke-10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Manusia baru mengalami pembaharuan dan perubahan supaya karakternya sama dengan karakter Khaliknya, penciptanya. Ayat yang ke-11, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Yang pertama, manusia baru itu tidak rasialis. Manusia baru tidak mengenal akan perbedaan kasta. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Manusia baru berfokus pada pekerjaan Kristus di dalam hidupnya masing-masing. Ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sudah perhatikan, hafalkan ini. Apa itu? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sekali lagi supaya hafal, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Perhatikan, ada beberapa yang melengkapi seperti apa manusia baru itu. Manusia baru mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran. Manusia baru mau mengampuni orang lain
seperti Tuhan mengampuni dia. Manusia baru memiliki kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan. Manusia baru hidup dalam damai sejahtera Kristus yang memerintah hatinya. Manusia baru memiliki perkataan-perkataan Yesus Kristus. Mari ingat-ingat saudara, manusia baru penuh dengan kebenaran firman. Manusia baru memiliki kasih. Manusia baru tidak pendendam tetapi memaafkan. Manusia baru memiliki kemurahan hati. Manusia baru punya kelembutan. Dan manusia baru punya belas kasihan. Mari berseru kepada Tuhan. Mari katakan, Tuhan, biar apapun yang kami dengar tentang manusia baru, satu demi satu bangun itu di dalam hidupku, supaya hidupku ini sesuai dengan rencanamu, menyenangkan hatimu, dan membawa kemuliaan bagi namamu. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan setiap hari akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia tidak akan menderita melewati masa kering. Ia akan tetap bertumbuh. Hatinya bersukacita dan hidupnya terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya. Dia hidup penuh iman dan semangat. Dan dia akan tertawa tentang masa depannya. Dia akan terus berjalan bersama Tuhan. Semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugas-Mu di dunia, supaya aku juga rela dan setia melakukan kehendak Bapa. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan mengenal Bapa surgawiku, supaya hidupku sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu ya Tuhan Yesus, Gembalaku yang baik. Ajari aku berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.